Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrian Yuda Purnama, NIM D400190122. Di sini saya mendapatkan soal untuk EUAS Praktikum Teknik Tenaga Listrik, di mana materi ini adalah generator sinkron dan generator asinkron. Sebelum kita masuk lebih ke jenis generator, saya akan membacakan untuk definisi dari generator terlebih dahulu. Generator merupakan alat yang digunakan untuk mengubah daya poros turbin putaran atau gaya gerak mekanik menjadi sebuah daya listrik. Untuk aplikasi dengan sistem AC itu ada dua tipe generator yang bisa digunakan, yaitu generator sinkron dan generator asinkron, atau sering disebut sebagai motor induksi. Itu bisa untuk konfigurasi satu fasa maupun tiga fasa. Untuk yang pertama itu ada generator sinkron. Generator sinkron adalah generator yang menggunakan sumber arus bolak-balik AC, di mana putaran pada rotor akan selaras dengan putaran medan magnet pada stator, sehingga kecepatan yang dihasilkan adalah sama atau sinkron, tidak ada slip. Nah, di sini ada gambar sebuah generator sinkron, di mana terdapat stator itu benda yang diam, terus rotor itu adalah benda yang berputar pada generator. Ada terminal tempat kabel-kabel, terus ada poros sebagai penyangga utamanya. Untuk konstruksi, nah di sini konstruksi generator sinkron itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian yang berputar disebut rotor dan bagian yang tidak berputar itu disebut stator. Untuk definisinya, stator adalah bagian terluar dari mesin yang merupakan sebuah gulungan kawat yang disusun sedemikian rupa dan ditempatkan pada alur-alur inti besi. Bagian stator ini dipisahkan dengan bagian rotor oleh celah udara yang sempit atau air gap. Bagian stator terdiri atas tumpukan laminasi inti yang memiliki alur yang menjadi tempat lilitan dililitkan yang berbentuk silinder. Alur pada tumpukan laminasi inti ini diisolasi dengan kertas. Tiap elemen laminasi inti dibentuk dari lembaran besi. Tiap lembaran besi tersebut memiliki beberapa alur dan beberapa lubang pengikat untuk menyatukan inti. Kawat belitan yang digunakan terbuat dari tembaga yang dilapisi dengan isolasi tipis. Kemudian tumpukan inti dan belitan stator diletakkan dalam cangkang silinder. Selanjutnya adalah yang rotor. Untuk rotor sendiri merupakan bagian yang bergerak pada generator. Ada dua jenis rotor yang biasa digunakan, yaitu rotor sangkar dan rotor belitan. Untuk prinsip kerja generator sinkron, seperti pada gambar di bawah, untuk sedikit simulasi dari prinsip kerja generator sinkron. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan, yaitu berdasarkan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik, yaitu bila suatu konduktor digerakkan dalam medan magnet, maka akan dibangkitkan gaya gerak listrik dalam konduktor tersebut. Jika rotor diputar pada pergerakan mula atau prime mover, maka kutub-kutub yang ada pada rotor akan berputar. Jika kumparan kutub diberi arus arah, maka pada kumparan kutub akan timbul medan magnet atau flux yang bersifat bolak-balik atau flux putar. Nah, flux putar ini akan memutar kumparan jangkar pada stator, sehingga pada ujung-ujung kumparan stator timbul gaya gerak listrik atau GGL atau tegangan induksi. Nah, besarnya frekuensi GGL yang dibangkitkan ini tergantung pada jumlah kutub medan dan kecepatan putaran pada prime mover.
pada kumparan tertentu akan dibangkitkan tegangan satu siklus lengkap bila sepasang kutub rotor, yaitu kutub utara dan kutub selatan, digerakkan melewati kumparan, maka jumlah siklus yang dibangkitkan dalam satu putaran rotor sama dengan jumlah pasangan kutub rotor. Nah, dari prinsip kerja generator sinkron, maka didapatkan rumus generator sinkron yaitu NS sama dengan 120 kali F dibagi P. Untuk keterangannya, NS sendiri itu adalah kecepatan sinkron dengan satuan RPM, terus F itu frekuensi dengan satuan Hz, P jumlah kutub per lilitan fase. Untuk pengaplikasian generator sinkron, untuk generator sinkron itu bisa kita gunakan sebagai pembangkit energi listrik. Yang pertama bisa kita gunakan pada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, terus PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan PLTG sebagai pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga yang lain, misalnya nuklir, angin, dan lainnya. Untuk materi kedua adalah generator asinkron. Generator asinkron sendiri adalah merupakan generator yang tidak serempak karena putaran rotornya tidak sama dengan putaran medan magnet pada stator, atau akan timbul sebuah slip di sini. Nah, di generator ini juga disebut generator induksi, dan bila dihubungkan ke beban akan mengalirkan arus. Arus pada rotor ini akan berinteraksi dengan medan magnet pada kumparan stator sehingga timbul arus pada kumparan stator sebagai reaksi atas gaya mekanik yang diberikan. Pada proses perubahan motor induksi menjadi generator induksi, dibutuhkan sebuah daya reaktif atau daya magnesiasi untuk membangkitkan tegangan pada terminal keluarannya. Dalam hal ini, yang berfungsi sebagai penyedia daya reaktif adalah kapasitor yang besarnya disesuaikan dengan daya reaktif yang diberikan. Untuk konstruksi dari motor induksi atau generator asinkron, pada dasarnya mempunyai 3 bagian penting sebagai berikut. Yang pertama itu ada stator. Stator merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksi medan elektromagnetik pada kumparan rotornya. Yang kedua adalah celah. Nah, celah ini adalah merupakan sebuah celah udara, tempat berpindahnya energi dari stator ke rotor. Terus yang terakhir itu adalah rotor sendiri. Rotor merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksi kepada kumparan rotor. Nah, di bawah terdapat gambar-gambar untuk konstruksinya. Yang pertama itu ada gambar kumparan yang dikeluarkan dari rotor, terus gambar rotor sangkar, gambar rotor belitan, dan gambar stator dan rotor sangkar. Untuk prinsip kerja generator sinkron, untuk prinsip kerja generator asinkron ini, prinsip kerjanya adalah kerja generator induksi adalah kebalikan daripada saat mesin induksi bekerja sebagai motor. Ketika mesin bekerja sebagai motor, kumparan stator diberi tegangan 3 fasa sehingga akan timbul sebuah medan putar dengan kecepatan sinkron Ns. Namun jika motor berfungsi sebagai generator, pada rotor motor diputar oleh sumber penggerak dengan kecepatan lebih besar daripada kecepatan sinkronnya. Namun jika motor berfungsi sebagai generator, pada rotor motor diputar oleh sumber penggerak dengan kecepatan lebih besar daripada kecepatan sinkronnya. Bila suatu konduktor yang berputar di dalam medan magnet atau kumparan stator akan membangkitkan sebuah tegangan, dan bila dihubungkan ke beban akan mengalirkan sebuah arus. Arus pada rotor ini akan berinteraksi dengan medan magnet pada kumparan stator sehingga timbul sebuah arus pada kumparan stator sebagai reaksi atas gaya mekanik yang diberikan.
Pada proses perubahan motor induksi menjadi generator induksi, dibutuhkan daya reaktif atau daya magnesiasi untuk membangkitkan tegangan pada terminal keluarannya. Dalam hal ini yang berfungsi sebagai penyedia daya reaktif adalah kapasitor yang besarnya disesuaikan dengan daya reaktif yang diperlukan. Untuk prinsip kerja generator asinkron ini, yang membedakan dengan generator sinkron adalah timbulnya sebuah slip. Nah, slip sendiri adalah kecepatan berputarnya rotor yang tidak sama dengan kecepatan medan putar stator. Tetapi hal ini memang harus demikian, sebab bila rotor berputar sama cepatnya dengan motor medan putar stator, berarti dalam kawat-kawat rotor tidak akan timbul sebuah GGL, dan dengan sendirinya tidak akan ada arus yang mengalir. Garis-garis gaya medan putar tidak akan dapat saling berpotongan ada dengan kawat-kawat rotor. Bila masing-masing sama cepat putarannya, slip adalah persentase selisih antara banyak putaran rotor dengan banyak putaran medan stator putar untuk tiap menit, di mana kumparan maupun sangkar bajing dapat digunakan sebagai generator induksi penguat itu sendiri. Dari prinsip generator asinkron ditemukan hasil yaitu rumus E sama dengan B dikali L dikali V, dan S sama dengan NS dikurangi NR dibagi NS dikali 100%. Untuk keterangannya, E itu adalah tegangan induksi yang dihasilkan dalam volt. B adalah flux magnetik dalam satuan Weber. Terus L adalah panjang konduktor yang dilewati medan magnet dalam satuan M, meter. Terus V adalah kecepatan medan magnet melewati konduktor dalam satuan meter per sekon atau meter per detik. S adalah slip dalam satuan persen. Terus NS adalah putaran medan stator dalam satuan RPM, dan NR adalah putaran rotor dalam satuan RPM. Nah, untuk pengaplikasian generator asinkron. Untuk menggunakan generator asinkron ini cocok untuk kegiatan sehari-hari karena memiliki efisiensi yang tinggi serta mudah dalam perawatannya dan konstruksinya juga kokoh. Yang pertama bisa kita aplikasikan sebagai kipas angin atau fan. Yang kedua bisa diaplikasikan sebagai conveyor, dan yang terakhir bisa kita aplikasikan pada pompa air atau air pump. Selanjutnya adalah contoh soal dari generator sinkron. Di sini terdapat pertanyaan. Diketahui sebuah generator sinkron memiliki kecepatan sinkron sebesar 1500 rpm dan frekuensi 50 Hz. Tentukan berapakah banyak kutub yang dimiliki oleh generator tersebut. Nah, jawabannya kita menggunakan rumus NS sama dengan 120 dikali F dibagi P. Karena di sini mencari sebuah banyak kutub, maka yang dicari P. Dengan menggunakan rumus asal NS 120 dikali F dibagi P, maka ditemukan rumus P itu sama dengan 120 dikali F dikali NS. Nah, F di sini adalah frekuensi yaitu 50 Hz, terus untuk NS adalah jumlah putaran kecepatan sinkron itu 1500, dan ditemukan hasil P sama dengan 4. Nah, jadi banyak kutub pada generator sinkron adalah 4 kutub. Soal yang kedua adalah soal generator asinkron. Di sini terdapat pertanyaan. Diketahui sebuah motor induksi 3 fasa 50 Hz, NS-nya sama dengan 1200 R per menit. Terus hitunglah frekuensi arus rotor saat yang pertama kondisi saat standstill atau NR sama dengan 0. Dan yang kedua adalah saat putaran motor sebesar 500
RPM searah. Terus kita jawab. Untuk kondisi pertama saat NR sama dengan 0, kita menggunakan rumus slip tadi. S sama dengan NS dikurangi NR dibagi NS. Karena sudah diketahui untuk NS-nya 1200 dan NR-nya adalah 0, maka ditemukan hasil untuk slipnya sama dengan 1. Untuk mencari frekuensi yang baru atau F2, kita menggunakan rumus S dikali F. S ini adalah slip yang didapatkan dan F ini adalah dari frekuensi. Sehingga frekuensi pada keadaan standstill ditemukan frekuensi 50 Hz. Untuk pada keadaan yang kedua atau NR sama dengan 500 rpm, kita sama menggunakan rumus slip. S sama dengan NS dikurangi NR dibagi NS. Diketahui untuk NR-nya adalah 500 dan NS-nya adalah 1200, maka ditemukan hasil untuk slipnya adalah 0,583. Untuk frekuensi yang baru pada keadaan rotor 500 rpm, itu menggunakan rumus F2 sama dengan S dikali F. S-nya 0,583 dan frekuensinya adalah 50 Hz. Sehingga ditemukan hasil untuk frekuensi baru yaitu 29 Hz. Terima kasih. Mungkin bila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Saya Andrian Yuda Purnama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.